Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pertemuan kuliah pada hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas dari mata kuliah kewirausahaan. Kita akan membahas dalam pertemuan ke-13 adalah strategi memulai berbisnis. Di pertemuan terdahulu saya menyampaikan bahwa entrepreneur itu bukan usaha itu bukan usaha yang kita miliki atau yang kita bangun. Boleh saja seorang entrepreneur itu adalah bekerja di orang lain, menjadi karyawan, menjadi bagian dari perusahaan orang lain. Berarti apa? Entrepreneur itu adalah orang yang memfokuskan seluruh daya upaya dan pikiran serta tenaganya untuk menyukseskan sebuah program. Jadi seorang berjiwa entrepreneur kalau dia diamanahkan dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah posisi, maka dia akan menyelesaikannya dengan tuntas dan sempurna. Itulah orang yang berjiwa entrepreneur. Jadi, dimanapun posisinya, kita harus mempunyai jiwa entrepreneur. Itu adalah modal sebuah kesuksesan. Maka kita akan kalau di sini lebih spesifik lagi, strategi memulai berbisnis. Ya, kalau ini kita yang memulai. Boleh saja kita bukan punya kita memulai berbisnis itu. Kita join dengan orang, kita bekerja dengan orang, maka jiwa entrepreneur kita ditantang. Apakah kita memiliki jiwa itu untuk memulai dan mensukseskan sebuah usaha, atau malahan kita hanya menunggu perintah dan instruksi saja. Kita tidak punya ide, tidak punya gagasan, tidak punya kemampuan untuk membesarkan sebuah institusi yang sedang dibangun. Jadi membuat perencanaan bisnis, ini setelah saya tuliskan, merupakan instrumen penting untuk memulai sebuah kegiatan entrepreneur. Maka kita semua ke depan kalau akan membuat usaha sendiri atau mau tetap bergabung dengan orang lain, maka kita harus paham. Karena kegiatan bisnis, kegiatan entrepreneur, kewirausahaan harus didukung oleh data-data yang akurat. Karena entrepreneur dengan matematik, maksudnya matematik dalam tanda kutip, bukan matematik dalam pelajarannya, itu harus mempunyai data real. Catatan keuangan, pelaporan keuangan, laporan target-target yang telah dicapai. Karena itu akan dibutuhkan oleh pihak lain, pihak investor, nanti kita akan bahas ke depan. Jadi kegiatan entrepreneur adalah kegiatan pencatatan, kegiatan pelaporan, kegiatan mengkomunikasikan. Itu di dalamnya itu banyak sekali. Maka kita harus bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, kita harus bisa mendokumenkan, kita harus bisa mengarsipkan. Karena nanti kalau perusahaan kita membutuhkan permodalan dengan pihak ketiga, perbankan atau investor, maka data-data itu dibutuhkan. Sejauh mana kemampuan perusahaan yang telah dibangun umpamanya beberapa tahun ke belakang. Itu datanya harus ada. Kalau data nggak ada, orang lain nggak akan yakin. Nggak mungkin bergabung dengan perusahaan itu. Jadi berbagai kaidah penyusunan perencanaan bisnis penting untuk diperhatikan. Yang tadi. Jadi maka ilmu manajemen dalam sebuah rencana bisnis atau wirausaha itu sangat diperlukan, pengarsipan, pendokumenan, dan lain-lain. Malah strategi-strategi pelaporan keuangan pun itu harus dibuatkan dengan rapi.
Harus cash flow, harus keluar masuk dalam rekening perusahaan, itu harus tercatat dan terbukukan dengan baik dan rapi. Maka kalau arus cash flow-nya bagus, maka orang perbankan, investor akan memandang bagus. Tapi kalau arus cash flow-nya penerimaan langsung masuk saku, cash, tidak ada dilaporkan, tidak ada dibukukan, maka itu nggak akan terbaca dalam segi data. Maka salah satu faktor penting untuk menentukan keberhasilan dan menyebabkan kegagalan entrepreneur adalah perencanaan. Maka di perencanaan ini harus matang, yang harus sempurna. Apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus diselesaikan. Ini syarat perencanaan bisnis sebagai fungsi alat pemasaran ide atau perencanaan. Jadi perencanaan berbisnis itu adalah pemasaran ide. Kita mempunyai ide atau gagasan yang akan dijual kepada pihak lain kasarnya. Kalau kita ingin meminjam uang ke perbankan umpamanya untuk modal usaha berapa ratus juta, maka ide kita yang dijual, didukung oleh data-data yang telah kita miliki. Yang pertama. Kedua, sebagai satu paket kesatuan. Satu kesatuan. Data yang telah ada di-create dengan sedemikian rupa, rencana yang akan dilaksanakan, kemungkinan yang akan terjadi, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai sebuah media penjelasan bagi audiens. Jadi harus menjelaskan, bukan hanya menjelaskan, harus meyakinkan. Yang keempatnya sebagai sebuah pernyataan tujuan. Jadi kita mempernyatakan tujuan kita dalam perencanaan bisnis. Yang kelima, fleksibel. Bisnis itu harus fleksibel, tidak kaku. Maka orang bisnis itu jago dalam hal negosiasi dan meyakinkan orang. Nah, ini penentu perencanaan berbisnis. Perencanaan bisnis. Hakikat perencanaan adalah langkah perencanaan formal dalam memulai sebuah kegiatan usaha baru yang dipusatkan pada keseluruhan usaha dan menjelaskan semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan. Yang kedua, detail. Itu harus detail dan komprehensif. Yang kedua, for investor. Jadi semua itu, data-data itu disajikan untuk meyakinkan pihak investor. Yang keempat, market idea. Merupakan pemasaran ide dan gagasan kita dijual kepada orang lain. Jadi seberapa hebat daya intuisi, daya hayal kita untuk mendapatkan sebuah uang, untuk mencairkan sebuah pinjaman, itu market idea. Yang kelima, manajemen skill, resources, dan strategis. Perencanaan bisnis yang baik memuat dengan baik keterampilan, sumber daya yang dimiliki, dan strategi yang disiapkan. Itulah. Maka poin dari ini silakan baca selanjutnya karena YouTube ini sangat terbatas. Saya kemarin merekam lebih dari 15 menit, tidak bisa diupload. Ya, kepanjangan. Jadi poin dari ini, rekan-rekan semua para mahasiswa, sekarang create diri kita masing-masing, bagaimana kita mempunyai sebuah perencanaan, coba tuliskan dalam naskah, dukung data-data ini dari sekarang, persiapkan dengan baik, maka orang yang mempunyai perencanaan untuk berbisnis ke depan, mempunyai jiwa entrepreneur, maka dia rapi dalam pengeluaran keuangan. Mungkin pengeluaran keuangan itu selalu dicatat, ditulis, dan lain-lain. Ketika saya kuliah, penerimaan dari orang tua, penerimaan dari hasil usaha sendiri, pengeluaran itu dicatat, tertulis, rapi. Itu sebagai dokumen kita. Maka disitulah saat kita belajar. Maka orang
yang mempunyai jiwa entrepreneur, mempunyai perhitungan yang sangat matang. Mungkin bukan pelit, tapi dia sangat matang dan sangat diperhitungkan segala sesuatu. Itu yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan jiwa entrepreneur ini ada kunci penting perencanaan bisnis. Silakan baca. Ini pertanyaan penting dalam perencanaan itu apa saja? Salah satunya, apakah rencana dapat dilaksanakan? Nah, ini hal yang utama. Apakah cuma omdo atau omong doang? Apakah rencana kita bisa direalisasikan? Nah, ini adalah analisis peluang. Maka orang mempunyai jiwa entrepreneur, dia bisa menganalisis peluang. Kira-kira kalau saya mendirikan ini seperti apa? Nah, coba rekan-rekan semua merenung beberapa saat, kira-kira apa setelah saya lulus akan mengerjakan apa, akan mengusahakan apa, akan kemana, dan lain-lain. Inilah entrepreneur itu adalah sebagai sebuah perencanaan hidup. Dan hidup mempunyai makna hidup kalau kita mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi analisis peluang adalah model analisis rasional yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang peluang yang akan diraih. Selamat, semoga rekan-rekan semuanya bisa menangkap peluang dan bisa mengaruhi peluang. Maka peluang itu bukan menjadi tantangan, tapi menjadi teman dalam kehidupan kita seharian. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.